warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang ada di sini. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mohon sedikit waktunya sebelum pelayanan. Kami ada edukasi dari instalasi gizi yang ada di Rumah Sakit Jiwa ini bekerjasama dengan instalasi Keselamat. Hari ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat, yang mana tepatnya tanggal 25 Januari kemarin diperingati sebagai HGN, Hari Gizi Nasional, yang mengangkat tema tentang penuhi gizi seimbang dari pangan lokal, yang sesuai dengan slogan kita, yaitu sehat dimulai dari isi piringku. Kita harus bisa memanfaatkan pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, dan kita bisa memilih makanan yang kita konsumsi sehari-hari berdasarkan pangan lokal yang ada di sekitar kita. Baiklah, pada hari ini edukasi kita yang akan disampaikan oleh Ibu Jessica Cynthia Anggraini. Ibu ini merupakan salah satu nutrisionis atau ahli gizi yang ada di Rumah Sakit Jiwa. Pada Ibu Jessica kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari ISWA. Ibu, perkenalkan saya Jessica Cynthia Anggraini dari Divisi Administrasi Gizi Rumah Sakit Jiwa Sidoarjo. Yang hari ini kami akan membahas yaitu tentang pola hidup sehat. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, pola apa yang dimaksud dengan pola hidup sehat? Pola hidup sehat itu sendiri yaitu pola hidup menjaga kebiasaan menjaga keseimbangan tubuh secara fisik, mental dan sosial. Di mana kunci dari hidup sehat itu sendiri adalah ada 3, yaitu yang pertama gizi seimbang, aktivitas fisik dan kesehatan tubuh. Manfaat pola hidup sehat itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, mencegah penyakit kronis, memperbaiki suasana hati dan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang pertama, pola makan sehat, yaitu untuk menjaga pola hidup sehat tadi yang perlu kita jaga. Pertama itu pola makan kita sendiri, yaitu pola makan sehat yang masih berprinsip kepada gizi seimbang, yang mana akan makan itu terdiri dari 50% buah dan sayur, 25% karbohidrat kompleks, dan 25% protein sehat. Untuk hindari sebisa mungkin makan olahan seperti gula berlebih dan lemak trans, karena ini tidak baik untuk tubuh apabila dikonsumsi dari terus-menerus protein lama. Terus jangan lupa untuk minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Yang selanjutnya juga di pola hidup sehat itu yaitu yang penting yaitu aktivitas fisik. Dari mana aktivitas fisik ini harus dilakukan setiap hari minimal 5 kali dalam seminggu selama 30 menit. Misalnya bisa untuk olahraga ringan, berjalan kaki, atau senam, dan aktivitas-aktivitas di rumah seperti membersihkan rumah, mencuci atau menyapu, dan aktivitas ringan yang bisa dilakukan setiap hari di rumah. Sedangkan manfaat aktivitas fisik sendiri itu adalah 1. Untuk menguatkan otot dan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, serta bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan terbuka. Yang selanjutnya dalam pola hidup sehat itu pentingnya untuk menjaga istirahat yang cukup, di mana istirahat itu kita harus tidur minimal 7, 8 sampai 9 jam per malam. Apabila kita kurang tidur, itu akan berdampak kepada penurunan konsentrasi dan resiko penyakit kronis.
duduk berlama dan mengurangi konsumsi junk food atau makanan yang cepat saji. Komitmen dan konsistensi dalam pola hidup sehat itu sendiri yaitu kita harus membuat konsistensi kepada diri sendiri untuk membuat jadwal harian pola makan, olahraga, dan istirahat, atau bisa memantau perkembangan kesehatan dengan melakukan medical check-up secara rutin. Yang terakhir, menunjukkan aksi nyata yaitu kesimpulan dari pola hidup sehat tadi. Pola hidup sehat membutuhkan usaha dan kesadaran kita sendiri untuk melakukan konsisten menerapkan pola hidup sehat di sehari-hari atau menjaga makanan, asupan, aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup. Mungkin aksi nyata yang sudah dilakukan dengan mulai dari langkah kecil, melakukan olahraga atau aktivitas tadi, dan mengarahkan diri untuk tetap konsisten dalam menjalankan pola hidup sehat. Mungkin juga yang sampaikan, tidak kurang saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah edukasi kita tentang pola hidup sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Apa itu pola hidup sehat? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah pada tahu bahwa pola hidup sehat itu artinya yaitu keseimbangan dari segala yang kita lakukan, baik itu dari segi gizinya, dari makanan kita. Terus kita juga harus menjaga aktivitas fisik kita agar seimbang dengan gizi yang kita konsumsi. Seperti olahraga tadi harus secara teratur, terus istirahat juga teratur, dan segala sesuatu harus seimbang agar kita bisa memperoleh gizi yang seimbang tadi, dan kualitas hidup kita insya Allah akan menjadi sehat. Pada Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan atau masukan? Sepertinya tidak ada, Ibu. Sudah jelas semua. Ya. Semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena di sini slogan kita yaitu piringku menentukan gizi, dan gizi adalah isi piringku menentukan gizi kita. Edukasi kita hari ini agak bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita ada yang Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bengkulu Utara. Saya ingin bertanya, untuk saat ini kan anak-anak susah sekali kan untuk diatur pola hidup sehatnya. Adakah tips untuk menjaga anak-anak untuk pola hidup sehat? Baiklah, terima kasih. Kalau dari saya, sedikit tips untuk menjaga pola anak-anak mungkin memang dari kita sendiri, Bu. Kita membiasakan anak-anak itu tidak makan dari makanan luar. Jadi mungkin kita membiasakan makanan sehat. Mungkin menunya bisa dimodifikasi, seperti anak suka sayur bisa dibuat bebek atau diolah secantik mungkin sehingga anak-anak menarik untuk makan makanan dari rumah, tidak makan dari luar. Terima kasih. Ya, mungkin yang pertama, hindari makanan yang siap saji yang bisa kita dapatkan di luar. Terus bisa kita olah sendiri di rumah, itu sepertinya lebih sehat dan lebih higienis. Sudah jelas, Bu? Ya. Ada yang lain? Sudah ada. Demikianlah edukasi kita pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.